kasih kepada saudara pengacara majelis. Pada kebiasaannya bagi saya, pada majelis yang saya hadiri, saya menghayati setiap perkataan yang keluar daripada orang-orang yang berhujah, termasuk juru acara sendiri. Jadi sebagai balasan kepada kantun tadi itu, biar image yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabak Maju Daya, salam Madani, salam Wanita United Sabak Power. Assalamualaikum. Apabila saya mendengar, ini wajib kamu perhatikan apabila orang seperti saya berucap, kalau resmi, tidak payah sebut satu persatu siapa yang hadir. Karena itu dia punya privilege. Dalam ucapan nanti saya tentu juga satu persatu. Apabila saya menghayati ucapan daripada pengurusi penyelaras Majelis Wanita JRS, pertama kali saya nampak wanita berucap selain daripada Datuk Seri Panglima Haji Dia Muhammad Tun yang tidak pakai teks, pengurusi penganjur sendiri tidak pakai teks, belum lagi jadi YB, belum jadi YB. Tetapi perguruan saya pertama daripada satu pemimpin USNO dulu, yaitu yang berhormat Datuk Salim Pacok. Orang Kunak tadilah Datuk. Karena setiap kali bersidang di Dewan Undangan Negeri Sabah, pada ketika itu USNO diwakili oleh 4 wakil rakyat sahaja daripada 48. Satu daripadanya adalah saya. Pemimpin muda, umur 28 tahun, baru menang pilihan rakyat kecil. Saya jadi juru cakap. Karena pada ketika itu, nanti sekarang Gandai sebagai ketua. Mereka ini yang senior. Saya berucap. Kawan rapat saya, dia ingatkan saya. Dia bilang kurang muda. Ini yang kalinya. Banyak cakap, banyak salah. Kurang cakap, kurang salah. Kalau tidak bercakap, kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak salah. Itu menjadi ingatan kepada saya waktu mula-mula berpolitik. Apabila saya dengar hujah seperti begitu, dan saya dengar hujah daripada Datuk Seri Panglima, Ketua Wanita JRS. Kalau saya orang yang tidak ada pengalaman langsung dalam dunia politik Malaysia, saya tidak boleh berhujah lagi. Karena segala poin sudah pun disebut. Dan Datuk Yong, kesulitan said, mari kita bersama. Mari kita berjuang bersama. Mari kita dan kamu tepuk ini bermakna itu poin yang saya ulang. Hayati ucapan. Karena itu yang menjadi jiwa kita sekarang ini. Kita bersatu. Ingat, ini adalah ketika saya mau resmi Jelajah Wanita Sabah. Ketiga, yang harus ditanya oleh pemimpin-pemimpin grassroots, termasuk ketua-ketua bagian, bukan saja wanita, ialah membaca di celah-celah ayat.
Kalau ia bertulis. Tengok body language pemimpin-pemimpin atas. Perhatikan setiap puja mereka apabila buat press statement. Bukan main hantam sembrono. Tidak. Saya dan Dato' Yong tidak mungkin akan berselisih paham. Karena kami sentiasa duduk seimbang-seimbang. Saya dengan Ajiji tidak mungkin akan berbelah. Karena perjuangan Ajiji daripada Ketua Perhubungan UMNO saya sokong. Saya aja punya pegawai penerangan negeri. Apabila dia pula membahas untuk tinggalkan UMNO pergi bersatu, Datuk Seri Panglima Adhija saksi. Antara lain yang di depan adalah saya dan Datuk Saleh dan Datuk Mas Didi dan Adhiji. Pada ketika itu belum lagi ada PJRS, belum ada. Kami yang di depan, yang mengatur majelis menyambut Mahathir di ITCC. Mula-mula masyarakat adalah Pandega Ramin. Setiap kali masyarakat, Datuk Adhija Tun, kau duduk dekat saya. Yang menjadi juru cakap penghabisan, kalau bukan Saleh, saya. Memberi keyakinan kepada ketua-ketua bagian UMNO pada ketika itu, supaya meninggalkan UMNO beramai-ramai berhijrah. Betul, Datuk? Penghabisan kita masyarakat di Shangri-La Hotel. You duduk sebelah saya. Kau ada tanya saya tidak tahu, Datuk ingat tidak? Pertanyaanmu ialah, adakah tindakan kita ini betul dan tidak? Kamu semua belum lagi lahir dalam perjuangan sekarang ini. Jadi apabila bercakap dengan pemimpin yang lebih tahu, awas kalau bercakap, karena kamu akan menduda dari. Kamu belum tercoba, kamu orang punya pimpinan, belum. Ingat, jadi baca di celah-celah ayat, baca model language pemimpin. Setiap kali ada jelajah wanita JRS, belum pernah USNO dan saya mangkir kecuali pada ketika waktu sebelah Bogor, karena saya ada majelis juga Alas di Kota Belud. Saya tidak, karena pada zaman saya mula-mula berpolitik, isu politik disebarkan melalui surat layang, fitnah melalui surat layang. Sekarang ini isu politik melalui TikTok, melalui sosial media, melalui Instagram, melalui selfie. You tidak tahu orang attack dari mana, dia macam sinis mana. Belum lagi kamu alami ini. Waktu persemian disampaikan, waktu Dato' Yong beresmi, ada satu pantun saya dengar, yaitu pantun wajib Dato' Ridona. Pisang emas bawa ke layar, semua tahu. Lepas itu diiko oleh wanita-wanita. Pantun dulu, pantun orang-orang Melayu dulu, pantun sewaktu pemimpin-pemimpin dahulu tidak mengenal tingkah belakang. Pantun dulu. Pantun TikTok sekarang main. Kamu pernah dengar dua rangka pantun ataupun peribahasa? Ada budi, ada batas. Ada budi, ada batas. Itu sebab kenapa setiap majelis wanita JRS Pandegara ada dan saya arah ketua-ketua bagian saya hadir. Coba berdiri, berapa ketua bagian USNO dalam majelis ini? Coba tengok.
Saya mau tengok ahli-ahli USNO yang hadir pada hari ini. Tengok. Yang ini tidak dibayar. Ada yang datang daripada Pitas, daripada Kota Belud, daripada Tenom, Kota Kinabalu, tidak dibayar. Karena saya ingat itu dua rangka peribahasa. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Yang dikasih budi Yuli Datuk Seri AGD kepada kami ialah apabila USNO bertanding pada pilihan raya yang sudah, saya bukan presiden, kami kalah. Tapi dia jemput USNO dalam. Politik adalah alat dan memperalat. Rakam ini, saya punya ketua penerangan ada sini, rakam ucapan saya supaya nanti saya boleh kasih sama Datuk Seri AGD sendiri, supaya tidak timbul fitnah kepada saya. Karena saya balas budi. Itu sebab saya kerah dengan USNO yang ada 45 kerak yang dipandang sirong dan tiada harga ini. Tidak kali balas budi. Jadi ini pantun budi, ini pasal ubi pada zaman TikTok. Kamu dengar? Ada ubi, ada batas. Banyak batas, banyak ubi. Enggak. Kalau malas, ya ada batas. Maka itu jangan harap ada ubi. Saya dan AGG, saya ulang balik, tidak mungkin akan kami berpatah arang secara pribadi. Kami akan gaduh nanti politik oleh karena penyokong, oleh karena ideologi. Kamu semua yang duduk dalam dewan ini pernah ikut satu parti di suatu ketika dahulu. Pindah-pindah parti ini bukan asing bagi kita. Bukan. Hari ini saya sengaja pakai baju merah, topi merah, karena saya mau ditanya. Saya langgar tradisi JRS, di mana apabila ada function mesti pakai baju JRS. Saya pencet tradisi. Saya cabar siapa orang yang bingung. Baju ini adalah yang jahil. Yang penting dalam ada perumpamaan bajau. Haji sedar ini. Bajau bilang alap-alap meluar, medium pasti impor. Jangan bahasa Melayunya lebih kurang. Cantik dipandang mata di luar, tetapi di dalam bilang Indonesia berantakan. Berantakan, memang berantakan. Pada ketika waktu disanakan, saya dapat news yang mula saya tidak percaya bahwa ada pemimpin wanita JRS, tidak payah saya sebut parti mana, yang suka hati menukar jawatan-jawatan dalam wanita. Take note, Datuk Seri Panglima, tidak. Karena saya bercakap ini sebagai timbalan pengurusi JRS, you sebagai ketua wanita, bermakna saya lebih senior dalam perjuangan. Karena saya tidak mau JRS kalah yang saya sokong ini. Seperti dulu saya sokong Barisan Nasional yang kalah pada 2018. Saya menghadap kepada Najib untuk mau bertanding. Karena saya kata yang makromat, saya minta maaf. Bukan saya tidak yakin dengan kemudian kepimpinan bahwa kita menang dalam 2018. Tetapi kalau saya tidak bertanding, kalau kalah saya tidak ada tali hayat. Karena saya letak jawatan sebagai ketua bagian Kota Marudu. Oleh karena saya dilantik sebagai
Nah, saya tidak mau pisang berbuah dua kali Dato' Yong. Once bitten, twice shy. Saya tidak mau siok sendiri menyokong kepada lagi satu gabungan yang sampai mata dia, mata kita semua palak-palak. Karena itulah alam-alam meluar meniup pasumpuan. Yang pula kedatangan saya di Dato ini saya tahu. Kami tahu protokol. Dato' Yong jagalah Dato'. We know that. Aturan dia resmi. Kenapa Ajiji suruh menikah resmi? Itulah itu. Baca di surah selah ayat. Perhatikan gelagat pemimpin atasan. Baru tadi disebut bahwa Dato' ini kawasan ini 70. Kenapa 70? Kalau tidak ada ihsan dari warisan masuk. Ini ketua penyelenggara, perhatikan baik-baik. Kenapa 70? Why? Apa macam pun kita teriak-teriak bersatu, the fact remain. Macam manapun dipertahankan wakil rakyat punah. Orang yang mau kasih kembali marwah ditinggalkan itu, semangat dia lagi berkubar untuk mengambil balik. Bukan kita saja. Politik ini lain dia punya mainan. Macam main chess dan main dam. You make your move, orang lain make your move. Kau rasa kau buat strategi, orang lain pun ada yang punya strategi. Nah, ini satu. Itu sebab kenapa saya mau ini dirakam. Dato' Yong punya parti. SPP. Satu lagi parti Cina, LDP. Satu lagi pakai Harapan. Pemimpin Cina. Tetapi apa yang disebut oleh Dato' Aziz Adun tadi, bahwa JRS ini adalah lokal parti. 7 komponen. Adakah dalam kerajaan JRS ini sekarang ini tidak ada parti lain yang bukan dalam JRS? Dato' Aziz, karena ini akan bangkit juga dalam musyawarah kepribadian JRS. Yang saya datang sini pun sudah saya dengar suara-suara sumbang. Pandikara Amin tidak dikendaki untuk meresmi wanita JRS di Dato' karena dia tukang hantam. Lah kita kata. Kalau siapa pemimpin baru berpolitik, kalau boleh dikasih panjang umur Dato' Yong, panjangkan. Kalau misal kata umur Pandikara Amin, panjangkan. Dato' Adida, panjangkan. Karena orang-orang seperti kami ini adalah kami untuk berhadapan dengan pemimpin-pemimpin di Kuala Lumpur. Kami tidak ada tujuan untuk mau bertanding. Tiada. Ini kamu punya ketua wanita, terang-terang dia kasih tinggal politik. Tetapi oleh karena pengalaman beliau, ketua menteri percaya. Ada ketua JRS di sini. Mana Dato' Junebon? Mana kau? Mana? Ada tadi kita sebut nama dia. Kenapa pemuda JRS tidak bergerak? Kenapa dikasih biar kepada wanita? Why? Bermana ada kesepakatan di antara pemimpin-pemimpin di suatu ketika perang tidak harus digembeling pada sesuatu ketika when the time is not up. Nah sekarang ini pengurus ini isi PP. Mana isi PP boleh kasih bertanding? Ini saya punya kawan ini. Siap-siap parti lain menyeru untuk bersama-sama. Kamu tahu sudah, pergelutan politik adalah bertanding. Siapa banyak kursi itu yang menang. Numbers. What counts now is numbers. Ini Dato' Yong saya kasihan.
Dia tidak pandai bercakap, pasal dia bukan pandai karamin. Jadi nama dia dulu waktu PBS Yong Tak Li, pasal dia ni Yang Tak. Pada ketika waktu PBS keluar ini dulu di PBS. Ini yang saya baca. Adakah nanti pada ketika waktu Dewan Undangan dibubar, adakah menteri-menteri sekarang ini yang ada dalam JRS yang bukan ahli kumpulan JRS dikasih kursi bertanding atau tidak? Belum lagi diputuskan oleh pucuk pimpinan ini. Karena ini akan nanti jadi satu masalah kepada pucuk pimpinan bergaduh masalah ini. Yang kamu siok-siok di bawah, buat perkara-perkara yang didengar oleh pemimpin, di mana pemimpin nanti akan bergaduh di atas. Kamu yang rugi besar. Di mana? SCTV mau dikasih bertanding. Kalau kawasan semua dikasih kepada DIP. Minta maaf saja di kawasan di Sabah ini asal nama calon DIP di kawasan Cina semua dia orang menang, tapi orang Sabah juga gimana mau letak? Yang sekarang Wisnu yang tanam budi ini mau buat batas banyak ini walaupun berkeringat langsung tidak kursi ini. Gimana saya nampak kursi? Pintasan sendiri yang incumbent PJRS. Paham? Mulai paham sudah. Tetapi adakah di antara pemimpin-pemimpin yang duduk di depan ini boleh mempertahankan Malaysian Agreement 63? Boleh mempertahankan ideologi politik di Sabah? Kamu baru belajar. Pada ketika waktu kami sama Dato' Yong, dia memimpin ICTP, saya memimpin akar. Pernah dia cakap sama saya, dia masih remember nih, pada ketika itu Mahathir Perdana Menteri. Dia bilang sama saya, Brother Pandekar, our time will come where the leaders in Semenanjung, in Sabah will be sitting on the same platform, bermakna sama taraf. Pada ketika sekarang dia bilang tidak boleh, karena kita melangui di atas. Karena Mahathir Perdana Menteri. Sekarang ini Sabah sudah mulai melangui di atas. Tentu saja. Pada ketika waktu Barisan Nasional yang paling banyak bilangan menteri dari Sabah dan Sarawak kepada Sabah, 50 minister. Belum masuk saya sebagai speaker. Jadi dapat ini timbalan. Sekarang Harmijan, Iwan Benedek. Kalau dulu Sabah mendahului politik di sebelah pantai timur, sekarang Sarawak sudah jauh ketinggalan. Dan di depan kita jauh ketinggalan. Kita masih lagi syok sendiri, alap-alap meluar Madiun masih kuat. Masih lagi. Kamu harus tengok keadaan politik. Di suatu ketika dahulu, apabila sebut nama Mahathir, pemimpin-pemimpin PAS, penyokong-penyokong PAS, Terengganu, Kelantan, Kedah, dipanggil Mahathir, Mahabiraun. Tetapi sekarang ini apabila Mahathir melawat di tempat-tempat itu, takbir, Allahu Akbar. Politik berubah. Berubah. Saya tanya kamu, siapa sebenarnya yang mencorak politik di negara ini? Adakah pemimpin-pemimpin muda? Ataupun masih orang tua? Jangan nanti apabila orang seperti kami sudah tidak ada, kamu menggelabah disuruh-suruh. Tadi YB Kunak sudah datang simbang sama saya. Minta maaf, terpaksa saya kasih keluar ini karena ini perasaanmu. Dia bilang baru ini Tan Sri,
Dia terpaksa hadir. Satu, saya tidak tahu, seminar di UMS yang dihadiri Uri Azalina Muhammad Said. Sebelum itu sudah kami istimewa sama Dato' Yong. Dato' Yong dia orang jemput. Saya bilang sama Dato' Yong, never again I will attend. Kau ingat saya bilang pada ketika waktu dia orang buat itu kolokvium di sini, Ajiji dibawa, Ajiji berucap dalam Inggris lagi. Saya penyampai kertas kerja, saya hantam keturunan orang Sulu. Sedangkan itu saya juga ada kerabat orang Sulu. Saya juga ada kerabat kesultanan. Dato' Yong juga bercakap berapi-api. Satu publicity pun tidak dikasih keluar. Yang dikasih keluar publicity adalah peguam-peguam daripada Malaya yang diorang bawa di sini. Karena itulah kurun yang mempertahankan tidak hilang duit berapa bilion pada ketika waktu court case apa treasure. Apabila diorang panggil saya kali kedua, pegawai yang sama, Azalina punya pegawai. Dia bilang, Tan Sri, bolehkah kami atur satu perjumpaan? Saya bilang, dengan siapa lagi ini? Pemerintah daripada state. Untuk mau tahu kau punya pendirian. Nah, karena saya punya mood tidak bagus. Mood saya keluar tidak bagus. Kalau dua saya punya istri tidak kasih saya muka bagus. Terus mood hilang. Mood hilang. Maki saja saya tidak. Saya bilang, kamu tidak sadar. Kamu sentiasa tinggal orang Sabah bahwa kami ini adalah not up to your standard. Kamu lupa siapa yang kasih masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang dalam penjara. Yang kasih masuk ialah pendakwa raya budak Lada tu. Gani Patel. Ada lagi budak Lada tu yang lebih pintar dari Gani Patel. Coba berdiri. Siapa berani? Ada? Coba berani? Ada? Itu sebab kalau orang seperti Mahathir bercakap, sampai saya punya pengalaman begini, saya tidak bercakap. Pasal saya tahu apa saya cakap. Politik berputar. Kamu tahu, di suatu ketika dulu Barisan Nasional UMNO paling kuat. Apabila pemimpin berpecah sampai sekarang, belum pernah kamu terbayang bahwa UMNO dan DIP akan kerjasama. Kamu tidak akan terbayang bahwa PAS bekerja sama dengan Perikatan Nasional dengan Mahyudin. Sekarang ada sudah Green, saya tidak tahu, movement. Belum pernah terbayang di kepala kita semua bahwa yang majority sekarang ini seat dalam parlemen adalah PAS. Di suatu ketika dahulu cuma 10-20. Politik bertukar. Dinamik. Bilang Adidi. Dia bertukar. Kalau kamu perhatikan politik di Semenanjung, dia berkisar kepada bangsa, suku, rumpun, agama. Tidak lari dari itu. Sampai sekarang. Jadi adakah politik di Sabah ini lari daripada itu? Tidak. Daripada dulu sahabat kita merdeka, Tun Mustafa Usnunya dengan persisiran pantainya. Orang pedalaman JS Tundangnya sama OPK Sodomon dengan dia. Yang Cina. Sekarang berkisar balik. Jangan kamu anggap musuh kita yang kamu pikir lemah ini bahwa lemah. Di suatu ketika dulu Barisan Nasional kalah di Sabah diketuai oleh Tan Sri Musa. Yang kasih kalah kita warisan. Mereka masih berjuang. Kalau dulu rumpun persisiran pantai ini ada ketuanya Tun Mustafa, selepas itu Tun Sakaran, sekarang tidak ada lagi. Yang tinggal cuma Safi. Boleh kamu bayangkan kan? Ketua rumpun, ketua suku
Kamu ingat senang-senang mau kasih kalah. Senang. Dia orang simpan dalam hati. Dalam JRS pula, tadi yang berhormat Ketua saya terima bercakap panjang. Pasal waktu saya berucap disandarkan ada orang tegur. Terlampau panjang Gunung Pandikaramen punya ucapan. Tapi Pandikaramen punya ucapan tidak bikin boring. Tidak ada orang yang mengantuk dengan ucapan saya. Ada tuh yang... Ini lagi satu orang saya nampak. Setiap kali ada jelajah, saya bukan cerita tua. Setiap kali ada jelajah mau berunding berapa kursi. Waktu disandarkan, saya bilang Osno mau datang banyak, yang kami dikasih 10 kursi. Yang juga tidak ada yang dikasih. Kenapa kalau ada perjumpaan mau dilimit orang datang? Kalau dia datang secara percuma. Coba tengok apa yang ada di belakang di atas pentas ini. Itu ya di atas. Penuh nggak? Tidak. Jadi apa alasannya kamu kasih? Kami kasih orang datang. Dan kita punya musuh hebat berupa. Dia orang akan gambar. Kalau Pandikar Amin tidak tegur, Haji Ji tidak akan tegur. Pasal Haji Ji orang baik. Dia kena gigit nyamuk, dia tidak akan pukul. Pandikar Amin jangan bilang dia kena gigit, baru di telinga, setiapnya telinga punya tampar. Jadi itulah saya bilang, read in between the lines. Read the body language of leaders. Read. Karena kadang-kadang kenyataan akbar berselindung dan sebagainya. Saya tidak pernah berselindung. Orang Osno yang datang, saya arah. Pasti dijaga yang tadi. Tidak minta peruntukan pun kepada penganjur. Never. Karena itulah kami mau buat batas sebesar-besar batas. Tetapi jangan pula batas yang kami buat. Jangan batas yang kami buat lepas itu kamu kasih rusak. Nurwadah kita orang. Itu sebuah saya datang. Last sana daripada kuda sampai Pintasan. Last jelajah. Nah ini terpulang kepada Ridona lah ini. Karena dia akan berhadapan dengan dua abang dia. Jangan. Ini Pandikar Amin lain ini. Apa dalam dia kasih keluar? Apa dalam betul dia keluar? Clear. Itu sebab saya mau didatang. Kena supaya Adi didengar. Nah, inilah keadaan kita yang sebenarnya. Kerajaan sekarang Madani ini adalah kerajaan majelis raja-raja. Oleh karena tidak ada kestabilan politik di negara. Yang kasih konfirm ini adalah dulu yang mau lihat tuanku yang lebih bertuan aku yang baru juga bersara ini. Dia panggil semua ketua-ketua parti. Karena tidak ada satu parti pun yang majority. Maka dipanggillah. Pada ketika itu saya bersama dengan Datuk Seri ADJ di Serigaya. Kami saja dua orang. Karena yang lain presiden-presiden parti bertanding. Kami saja tidak. Semua pergolakan saya tahu. Jadi apabila Mahyudin dipanggil. Terus di outright tolak karena dia orang ada 113. Dulu yang mau lihat tuanku tidak pernah senang. Itu sebab ada sekarang. Dalam satu masyarakat timbul lagi satu angkara. Karena saya disuruh sebagai wakil oleh Ketua Menteri. Yang jadi isu adalah mengantam sama Datoyong. Pada ketika itu ICPP punya stempel ada lagi di kerajaan perpaduan ini. Dia orang kerjakan sama Datoyong. Why did this komponen NGRS at the same time dia juga komponen Perikatan Nasional? Saya tidak tahu namanya hal karena saya baru, ahli baru, saya Datoyong. Dia datang,
Oleh karena saya di area oleh ketua menteri, saya duduk di depan bersebelah sama Abang Jo. Saya jawab. Saya bilang, macam mana juga kerajaan JRS ini bawa masuk balik UMNO kah ataupun warisan kah? Kena baru juga kemarin dulu dia orang mau kasih jatuh jijik. Saya tidak sadar bahwa saya berdepan dengan jahil. Boleh ada pemimpin muda berani bocorkan? Jadi jangan dulu kalang kabut. Jangan buat perkara-perkara sama ada bisik-bisik yang akan meluka hati orang tua. Jangan pemimpin-pemimpin di atas tergaduh oleh karena pemimpin-pemimpin grassroots yang tidak sadar diri. Itu sebab saya pakai ini. Karena saya tidak akan boleh berucap di sini sebagai timbalan pengurusi kalau bukan pasal USNO. Tetapi bukan oleh karena saya pakai baju USNO bahwa saya ini pengkhianat. Karena ini adalah yang zahir. Jadi mentang-mentang saya bukan menteri. Saya datang tadi. Satu mana pemimpin pun daripada sini. Saya report. Kata Yong. Saya ini biasa. Kalau saya Menteri Pertanian dan Perikanan sekarang, ada orang proyek pertanian sudah depot. Kan? Apalagi kalau saya Menteri Keuangan. Tapi oleh karena USNO itu tidak ada kursi, USNO itu remeh, itulah dianggap. Tapi apabila kita punya presiden JRS diserang dengan isu-isu yang tidak dibuli dijawab oleh budak-budak politik, Pandekar Amin di depan, isu Balambangan, Pandekar Amin di depan, isu kabur kredit yang mengantam sama Jeffrey, Pandekar Amin di depan. Baru-baru ini saya nampak saya punya pengurus di JRS, Ketua Menteri Sabah, bertengkar dalam jiwa dengan satu wakil rakyat, satu pun pemimpin daripada JRS tidak ada yang bilang saya punya ketua. Itu perbedaan kita orang semua. Pada ketika waktu saya speaker di Dewan Rakyat, setiap hari bergelut dengan karena politik daripada pembangkang pada ketika itu dan dia Pandekar Amin dapat bertahan. Jadi oleh karena bahwa kita punya ini dia mau jalan, saya tunjukkan saya punya cerita. Ini sahaja, mungkin inilah kali penghabisan juga saya kasih amanat kepada majelis seperti ini. Karena jelajah penghabisan adalah siapa ini di Kota Marudu. Jadi kalau kamu yang di grassroots ini, hilangkan, don't choose your enemy in the personality of Pandekar Amin in Dato' Yong. You will be in deep shit. Orang putih bilang, don't. Karena bila-bila saya boleh jumpa Habibie, bila-bila saya akan boleh cakap dia, seperti juga boleh bicara pada ketika waktu kami masih tinggal UMNO. Things like that is nothing to us. Jadi dengan kata-kata yang demikian saya ucap terima kasih kepada yang amat berhormat dan kasih kepercayaan kepada saya. Saya juga mengucap terima kasih kepada yang datang dan terima kasih kepada penganjur karena masih menerima saya. Jadi masing-masing kita balik bawa perasaan. Siapa yang marah-marah demi untuk JRS, siapa yang tidak senang itu adalah bukan soal saya. Karena saya pun selalu tidak senang juga. Saya pun selalu tidak gembira juga. Sama-samalah kita pandang perasaan. Jadi dengan kata-kata yang sedemikian, saya dengan segala sukacitanya, dengan senyum, dengan kepala otak, meresmi Majelis Jelajah Wanita JRS Zon 6B
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri, dan seterusnya Tan Sri dipakaikan selempang. Sayangi